Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Badrul Tamam bisa hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Kali ini saya sedang berada di Taman Ide, salah satu kafe yang ada di daerah Kabupaten Tangerang, dan ini sangat unik. Nanti saya akan kasih gambarnya bahwa tempatnya berbeda dengan tempat yang lain. Satu lagi, ada menu khas minuman yang tidak ada di tempat lain. Ingin tahu lebih tajam, lebih dalam tentang apa isi di Taman Ide ini, saya didampingi CEO Taman Ide, Mas Bayu Hartono. Bayu Hartono. Iya. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, mantap tadi. Ini ada kopi di depan, Mas. Baiknya Ya. kita kopi dulu ya. Boleh. Kita kopi hangat nih. Siap. Lebih mantap. Silakan. Siap. Izin buka ya. Ya, apa Mas? Nah, sebelumnya kita aduk, kita nikmati. Oh, bisa pakai gula. Mantap. Saya kopi black kopi lebih tajam ini. Iya. Mantap ya siang-siang ini ya, sore-sore ya. Gimana? Ser gitu ya. Nah, Mas Bayu, ini Ya. saya sempat tadi sekilas memperhatikan Taman Ide, Mas. Iya. Iya kan? Mungkin lebih awal kita bicara tentang konsep Taman Ide dan kenapa muncul nama Taman Ide. Ide ini 3 kata, tapi kayaknya maknanya luar biasa. Iya. Mas bisa jelaskan kayak gimana ya? Jadi ini bermula ketika kita punya komunitas. Namanya Idepreneurs. Nah, Idepreneurs diawali dengan ide dan preneurs, ya kan? Nah, lalu kita mau buat satu tempat di mana memang kita ini bisa ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman, ya kan? Akhirnya cari nama, tapi tetap ada namanya ide. Nah, hanya sayangnya yang kita lihat itu kalau misalnya setiap tempat dengan ada tema taman, pemanfaatannya tidak luas. Oke. Ya, jadi kita berharap dengan taman ini dan kita taman ide ini, taman ini bisa berkembang cukup luas, cukup jauh, aktivitasnya cukup banyak gitu. Nggak hanya orang yang datang duduk main handphone gitu. Jadi ada tari-tarian di sini. Betul. Kemarin ada fashion show di sini, ya kan? Live musik, ya kan? Ada orang yang bekerja di sini, tugas sekolah dan lain sebagainya. Jadi pengembangannya luas di Taman Ide. Jadi aktivitas, Betul. kegiatan apapun di sini Betul. semua ada gitu kan? Betul, iya. Nah, ini Taman Ide sendiri ini sejak kapan, Mas? Berdirinya, Mas? September 2021, estimasi berarti sekitar 5-6 bulan. Oh, 6 bulan. Belum lama 6 bulan. berarti ya? Belum lama. Masih ngerangkak. Kenapa pemilihannya di wilayah di Tangerang sini? Khususnya ini kan di daerah sini kan bukan daerah padat gitu kan? Iya, betul. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kemarin kita lagi transisi dari masa pandemi mau ke masa endemi ya, ya kan? Kita butuh lahan yang terbuka, masyarakat butuh banget hiburan juga. Akhirnya ketika muncul Taman Ide ini solusi banget nih buat mereka. Oke, jadi sejauh ini konsumen atau pengunjung di sini anak-anak remaja? Sejauh ini anak-anak remaja masih sesuai dengan target kami, anak-anak milenial yang suka nongkrong. Milenial, wah ini makanya kalau milenial kan kebutuhan selain view, iya kan, terus juga buat kebutuhan apa Instagramable ya, Iya, mereka betul. senang foto-foto. Nah di sini ada lukisan, ada meja kayu, kursi kayu, ini menarik Mas. Iya. Ini memang didesain seperti itu keinginannya. Seperti ini, kita ambil contoh tribun, ada lukisan. Itu yang melukis bukan sembarang orang. Wah, itu kita impor dari Malang. Wah luar biasa. Orangnya terbang dari Malang. Hasil dari kita bikin sayembara. Ada berapa puluh peserta yang ikut. Kebetulan yang menang ini adalah orang yang dari Malang tersebut. Nah, akhirnya diberi kesempatan untuk melukis. Hasilnya seperti itu. Terus meja ini semua nih, ini hasil UMKM dari sekitar sini. UMKM lokal. Lokal banget. Oh, Iya. kenapa mereka diberi kesempatan untuk mencoba menghias? Ya karena Taman memang, Ide? karena memang kita mau ngangkat teman-teman yang sebenarnya punya potensi, tapi tidak terekspos keluar. Tapi tidak hanya sekedar membuat ya, maksudnya kita bawa mereka ke kegiatan selanjutnya seperti itu. Jadi mereka akan tetap ambil bagian di Taman Ide juga. Iya. Gitu. Nah mungkin kafe di sini bukan 1, 2, 3, menjamur. Banyak. Apalagi zaman sekarang kan, orang anak muda sekarang hedonis Pak. Jadi memang senangnya main di kafe gitu kan. Betul. Kadang-kadang mengerjakan pekerjaan pun di kafe juga. Iya. Nah, apa sih sebenarnya ide dasarnya? Taman Ide ini harus hadir gitu di sini. Apa itu menjawab tantangan itu?
Lebih saya rasa ya, karena kalau rata-rata kalau kafe itu hanya sekedar menyajikan makanan, ngasih tempat untuk bekerja, nongkrong, selesai. Tapi sejauh 6 bulan ini kita ini banyak aktivitas di sini. Contohnya adalah kemarin itu fashion show dari limbah sampah yang yang catwalknya ini finalis Putra Putri Banten. Jadi mohon maaf, peserta pakai limbah sampah yang didaur ulang dijadikan baju kostum 6 kilo beratnya. Wah, luar biasa. Dia Mohon maaf, catwalk. misalkan kayak bungkus plastik kopi Iya, dianyam kembali betul. dan itu semua pakai mereka. Dan Pesertanya banyak. Ada 11 desainer dengan beberapa model, mereka ya catwalk di sini gitu. Dan itu tidak terlihat seperti sampah. Oke. Iya, itu luar biasanya. Jadi Luar kalau biasa. dilihat fotonya itu tidak lihat seperti Benar-benar. sampah. Jadi value baru lah di sini Itu. memunculkan hal yang Iya, unik gitu kan. seperti lalu itu. kita juga suka bikin talk show, bikin pelatihan-pelatihan. Salah satunya yang ini bikin kayu ini nih. Kita adakan talk show juga, yang datang juga lumayan banyak. Kita kasih tempat gratis. Oh, kasih edukasi buat Edukasi. masyarakat lokal. Betul, antusias yang datang nggak hanya di kabupaten. Jadi ini sebenarnya konsepnya ini kan kafe ya. Betul. Tapi ada iya. kegiatan-kegiatan di luar itu. Itu yang kita uniknya Konsep gitu ya. Pemilik ini inginnya seperti apa sih sebenarnya? Iya, jadi kita mau buat yaitu kafe itu jangan sekedar cuman makan, Minum duduk, saja. nongkrong, selesai. Oke. Gitu. Harus ada nilai lebihnya ketika dia berada di Taman Ide. Seperti itu. Iya, gitu, iya, Mas. iya, mantap. Oh, ini makanya Taman Ide ini akhirnya tergambar Betul, ya. Arahnya iya. ke sana gitu, tujuannya Betul, ke sana. betul. Oke, siap. Mas, ini yang unik tadi sempat saya utarakan di awal bahwa ada minuman khas banget di sini. Iya. Yaitu ini yang di depan kita nih. Betul, Ini Iya. apa nih Mas, bisa diceritakan? Ini namanya kita di buku menu namanya Rosella to go. Rosella tuh, oke. Artinya ya ini packagingnya gampang, tinggal kita bawa kemana aja. Gitu. simple, Nah, tapi praktis. basically-nya adalah dia bunga rosella seperti ini. Siap, coba bisa saya tunjukkan. Iya. Ini bunga Rosella ini salah satu bunga tanaman hias. Tanaman hias, tapi bisa pemanfaatannya untuk ini jadi selai. Oke. Ini untuk minumannya ada. Minuman. Nah, kenapa pemilihan bunga Rosella ini kan langka banget? Saya perhatikan juga nggak ada. Ini apalagi cuma di KPID yang adanya di Taman Ide ini. Iya, justru itu kita suka cari yang unik-unik sebenarnya. Iya, sebenarnya gini, kalau misalnya kita keluar rumah, taruh berapa meter kanan kiri coffee shop di mana-mana, Betul. ya kan? Tapi kalau kedai teh itu hampir jarang kita lihat. Iya, iya. Iya, jadi kita uniknya adalah kita mau main di teh. Main di teh. Main di teh. Nah, teh itu kan banyak macam, Oke. ya kan? Teh itu banyak macam. Salah satunya ada teh bunga. Teh bunga itu adalah seperti ini. Telang, ya itu teh bunga. Ini teh bunga juga jasmine. Oke, Iya. jasmine. Mungkin populer jasmine, Jasmine. ya kan? Nah, Iya. kenapa Taman Ide ini anggaplah nekat gitu loh. Ini kan baru nih. Mungkin orang Iya. kalau ketika belum familiar itu akan segan atau akan apa sih gitu loh. Iya, betul. Rosella ini. Kok Iya. berani gitu menciptakan teh dari bahan baku Rosella atau bunga Rosella? Satu mudah didapat sebenarnya. Oh, mudah didapat. Cuman hanya mungkin masyarakat umum belum tahu aja gitu pemanfaatannya. Nah, kita hadir memberitahukan ke masyarakat umum kalau bunganya ini bisa kita manfaatkan seperti itu. Tapi ya kita berawal dari sini dulu. Iya. Kita informasikan, edukasi ke teman-teman kalau bunga ini kita bisa manfaatkan. Oh gitu. Seperti itu. Jadi nanti ini setelah bahan baku ini kemudian jadi kemasan minuman seperti ini, Betul, iya kan? Nah tentu pasti ada khasiatnya toh. betul. Ada khasiatnya. Nah, Betul. khasiat dari bunga Rosella ini bisa ceritakan Kalau apa perempuan nih? Nah, paling suka sama Rosella tuh karena biar kurus katanya. Diet. Ya. jadi bisa buat diet dong berarti. Dia menurunkan kadar lemak, darah tinggi, ya kan, antioksidan juga, seperti itu. Tapi kalau perempuan sukanya, ini pasti kalau kita tawarkan Rosella, ini bagus nih buat diet. Iya, iya. Iya. Tapi sudah ada testimoni yang merasakan ternyata sukses bisa diet minum ini. Kalau testimoni kita belum sama sekali ya, belum sama sekali ya, karena kan kita nggak sejauh itu Iya. bertanya sama konsumen ya, tapi sejauh kita cari informasi Rosella itu Ada pengalaman. manfaatnya seperti itu. Oke, selain buat itu, buat kesehatan tentu dong. Iya, rasanya Wah, asam-asam rasa. tapi jadi segar gitu. Ini kalau saya Iya. cium aromanya, ini nyengat banget gitu, ya. Iya. Kerasa banget aromanya. Ini setelah dikeringkan selama berapa hari nih mas? Itu dia 2 hari 3 hari cukup. Jadi warna dasarnya adalah warna ungu. Merah, Oh merah. merah dia. Oke. Dia seperti kulit buah naga.
warna-warnanya. Oke. Iya, tebal-tebalnya juga. Lalu dikeringkan. Jadi seperti itu. yang diambil hanya bunganya saja. Bunganya. Saat ini pemanfaatannya masih di Oke. bunganya. Tapi bahan baku semua melimpah kalau di Tangerang ini. Melimpah gitu. Jadi nggak usah. Kita tanam pun tidak terlalu sulit sebenarnya. Tuh. Iya, karena tanah apapun juga bisa ditanam seperti tanaman ini ya. Di halaman belakang ada ya beberapa contohnya. Oke. Iya. Dan untuk sejauh ini peminat semenjak abang launching ya minuman Rosella ini seperti apa? Ini kan termasuk bestseller di Taman Ide, betul? Iya, betul. Nah, gimana respon masyarakat, Mas? Cukup bagus ya. Kita bisa lihat dari mereka ketika repeat order, lalu mereka suka banget beli lalu bawa pulang lagi. Wah, ini bawa pulang? Iya, bawa pulang karena mereka mau memberikan ke keluarga atau teman-temannya kan. Berarti tandanya kan mereka suka dan mereka mau berbagi. Itu udah salah satu contohnya mereka adalah tertarik dengan Rosella ini. Iya. Berarti responnya bagus sih berarti. Bagus. Iya. Oke, sejauh ini apa penyebarannya atau marketnya sampai mana nih kira-kira? Kita masih di Taman Ide ini. Taman Ide nih? Iya, Taman Ide ini masih di Taman Ide, tapi memang pelan-pelan kita coba mau nih bawa ini keluar. Oke. Kalau memang bisa jadi minuman Kabupaten Tangerang kan lebih baik gitu ya. Iya. Nah, setelah Rosella ada inovasi lain yang ingin dikembangkan. Abang kayaknya pecinta alam nih atau mungkin karena senang bunga apa segala macam begitu ya. Iya. Ada inovasi lain di Taman Ide ini kira-kira? Saat ini sih sebenarnya kita lebih ke ini ya. Saat ini ya fokus kita lagi ke UMKM sekitar. UMKM. Iya, kita apa yang ingin dikembangkan? Kita mau rangkul mereka. Untuk? Jadi mereka itu punya potensi tapi tidak punya tempat. Oke, terus? Mereka punya potensi tapi mereka kurang tahu bagaimana mengekspos produk mereka keluar. Oh, sales marketnya? Iya, kita mau bantu di situ. Oh, mau fasilitasi itu? Mau banget. Kemarin contohnya sekitar sebulan lalu kita 2 sesi kita bikin bazar. Kita kasih mereka free, tidak ada biaya apapun. Fasilitasnya adalah tenda, lampu, free wifi, dan mereka boleh open tenda bazar dari open sampai kita close dan kita kasih free. Produknya produk mereka sendiri? UMKM. Oke, apapun? Apapun. Selama Saya itu pikir cuma baik. ngembangin ini enggak? Oh, jadi apapun mereka dibantu fasilitasi. Kita bantu gitu fasilitasi mereka. Oke, gitu. Sejauh ini gimana respon si UMKM ini? Wah, seneng banget mereka. Seneng banget. Satu kan free pasti, karena gratis gitu kan. Ya, kedua memang minat pembelinya cukup banyak. Minat begitu. Iya, dan akhirnya ada beberapa produk mereka yang orang nggak tahu tapi akhirnya tahu. Dijual secara offline atau marketplace? Nah, mereka ini sebagian ada yang offline. Offline, oke. Nanti makanya kita pelan-pelan edukasi mereka. Ayo coba kita ke marketplace, kita bantu arahkan gimana caranya. Luar biasa nih. Ya, ini banyak banget nih di Kabupaten Tangerang ya. Iya. Ya kan, terutama di destinasi wisata kan setiap kecamatan atau BUMDes itu kan dia punya produk-produk unggulan ya kan. Nah, ini yang tidak diekspos keluar. Sayang gitu. Kalau misalnya contoh di daerah Cisoka misalnya ada kacang ya, di Cisokanya aja yang tahu. Oke. Tapi kalau keluar belum tentu. Kita kemarin baru berkunjung di Tanjung Pasir. Ada keripik ikan apa segala tidak keluar. Oke. Mangrove bisa dijadikan tinta, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Saya juga baru tahu. Tapi kan akhirnya ketika kita tahu, kita pengen ajak mereka ke sini. Gitu. Gimana nih tinta ini bisa kita manfaatkan? Jadi, mohon maaf, abang sebagai pengusaha ya kuliner juga kan, anggaplah ini pengusaha kuliner, terus juga penggagas minuman bunga ini, terus juga punya inovasi untuk membantu teman-teman UMKM ini, ya di pesisir sana atau di luar masih daerah Kabupaten Tangerang yang mereka kebingungan untuk menjual produk mereka sendiri. Ini sebenarnya abang nih apa sih harapannya sih? Kok bisa semua dirambah gitu loh? Apalagi ini kan harusnya peran pemerintah yang seperti ini mengembangkan sektor UMKM, iya kan? Biar mereka juga punya potensi daerahnya bisa dikembangkan, dijual. Betul. Akhirnya membantulah sektor UMKM di daerah. Ini apa sih sebenarnya bang cita-citanya? Dari kesenangan sih sebenarnya. Senang karena kalau kita lihat mereka bisa go public, kita punya rasa senang gitu. Kalau hobi kan seperti itu ya, gitu kan. Jadi makanya kemarin kita datang ke beberapa titik tempat. Kita tanya mereka
kurangnya apa sih mereka gitu kan, sampai akhirnya produk mereka ini bagus ini kok nggak bisa keluar gitu. Kita kasih. Sorry, iya. Kalau kesenangan berarti abang nggak nyari untung kan di sana? Oh nggak sama sekali. Sosial saja. Iya, sosial, betul-betul sosial. Ini abang mau bagi waktu di sini sebagai CEO. Iya. Di luar abang sosial. Betul. Buat mengembangin UMKM tadi. Betul. Kita Sabtu atau Minggu atau di hari libur misalnya kita datang ke beberapa titik. Siap. Kita edukasi mereka juga. Kita juga mau tahu kan mereka ada apa namanya, ada produk-produk apa gitu. Ya paling unik kayak kemarin tuh tinta dari biji mangrove. Biji mangrove Jadi tinta. jadi tinta. Jadi satu biji mangrove itu kemarin kita coba komunikasi jadi tinta, buahnya ya jadi tinta, jadi tepung, ya kan, jadi kopi. Dari biji mangrove? Iya, makanya. Dan nggak ada yang tahu. Apakah nggak nanti gini, mungkin bahan bakunya banyak melimpah. Iya. Tapi kan alatnya, prasarananya, penunjangnya. Dan itu dikerjakan oleh apa namanya, ibu-ibu rumah tangga. Berarti kan ibu rumah tangga bisa, kalau memang ternyata akhirnya nanti bisa diproduksi secara massal, kita bisa suplai alat, ya kan, dan itu akhirnya bisa jadi apa namanya, pemanfaatan untuk Kabupaten Tangerang, kan berarti kan sudah luar biasa. Luar biasa. Gitu. Mantap. Ini ini salah satu anak muda yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sendiri ya, apalagi membangun ekonomi di Kabupaten Tangerang. Dan Oke Bang, ya. Siap lanjut. Ya, jadi ya itu salah satunya seperti itu, dan kita juga ngundang mereka juga ke sini. Oh ke sini rutin? Ya, ada beberapa kali mereka ke sini 2 minggu lalu dari Tanjung Pasir. Jadi makanya dia datang, kita undang, gantian kemarin persis kita ke sana gantian. Gitu. Silaturahmi jadinya. Siap. Itu masih berjalan ya, masih masif ya. Masih mengedukasi itu. Iya. Siap, betul. Abang. Nih kita balik lagi nih. Baik. Ini makanya timbullah minuman khas ini yang memang tidak ada di tempat lain. Saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada, dan mungkin abang pasti sudah riset. Iya, dan betul. memang belum ada, dan ini juga khas juga akhirnya. Iya. Nah, untuk rasa sendiri, ini tentu kalau misalkan mentah saja kan juga hambar juga. Betul. Hanya aroma saja yang menyedap. Kalau ada campuran. Kalau ini aja kita seduh air panas saja sudah ada asamnya. Asidnya dapat. Lalu hanya air panas saja, tidak campur perasa? Tidak, hanya air panas aja. Kalau kita campur bunga ini, selesai, kita tinggal minum seduh. Jadi teh. Ini juga jadi selai. Jadi selai. Selain ini apa lagi? Saat ini masih seperti ini sih. Siapa tahu mungkin nextnya jadi keripik ini, siapa tahu, nggak ada tahu. Iya kan? Mantap deh kalau keripik ya kan? Gitu kan? Kayak di Malang ya kan? Kayak di Malang keripik apel ya? Iya. Ya kan bisa di pack kita dari Malang. Benar. Sedangkan ya itu. Nah, yang disayangkan juga salah satunya adalah itu. Di kabupaten kalau kita ada berkunjung, oleh-olehnya apa di kabupaten? Nggak ada. Nah, harapan saya ke depannya memang tempat ini bisa sentra UMKM. Betul. Iya. Jadi oleh-oleh nggak usah jauh-jauh nih. Dekat Pemda. Oh iya bener. Gitu. Bang, kita cicipin deh. Saya pengen coba Boleh, rasain. silakan. Dari tadi emang kelihatan haus banget. Ya, saya ngopi dulu aja. Siap. Nah, ini terasa ada sodanya. Iya. Apa ini pakai soda? Enggak sama sekali. Jadi, iya. campurannya seperti apa? Di sini kan kita sudah kasih ingredients-nya ya. Itu ada bunga rosella, ada gula pasir, ada garam laut. Ya kan? Nah, lalu itu tidak pakai soda, jadi kita tembak. Kalau kita nonton tadi yang abang kita bicarakan di awal, kalau kita buka YouTube yang di India, ya kan, dia cukup masuk di shake seperti ada soda. Iya, ini jadi semua bahan alami ya. Bahannya alami. Iya. Komposisi ini juga tidak berbahaya. Tidak sama sekali. Jadi supaya ini kan khas banget nih. Kalau ini bunga ini asli dari tanaman gitu kan. Ketika dicampur dengan komposisi yang ideal, tidak berbahaya. Maksudnya tidak umumnya misalkan pakai soda dan yang lain gitu kan. Apalagi misal pemanis buatan segala macam ini berisiko. Iya. Tapi ini menyehatkan berarti ya. Iya. Tapi ya itu tetap kan kalau berlebihan tidak baik. Oh iya. Jadi secukupnya aja berarti gitu ya. Betul. Nah, menu spesial lain di sini yang best seller makanannya? Makanan itu tadi kita ini. Topang rosella, roti panggang rosella. Roti panggang. Oke. Iya, roti panggang rosella sejauh ini juga sama. Tidak ada yang buat selainya di sini. Selainya baru ini. Selainya, iya. Jadi semua alat-alatnya abang siapkan ini semua. Jadi kita memproduksi ini sangat mudah intinya. Iya, mudah. Jadi ketika misal pemesanan banyak, iya, kita siapkan.
Siapkan ya. Betul. Jadi prasarananya juga abang sudah siapkan. Iya, dan ini juga tidak pakai pengawet. Jadi kalau misalnya memang sekian waktu, ya udah. Abang boleh saya cicipin? Boleh, siap. Iya kan, saya nganggur ini soalnya. Biasa. Kalau isinya roti biasa? Roti biasa, ya. Oh, dia roti tawar biasa ya? Iya. Cuman bedanya atasnya pakai selai gitu ya? Pakai selai. Cuman enaknya di hangat-hangat sebenarnya. Oh iya, sebenarnya udah agak dingin sebenarnya. Itu tapi apa namanya? Kalau Rosella juga kalau agak hangat kan dia nggak terlalu keras ya. Itu bunganya tuh bang. iya. Iya bunganya. Beda banget sama selai biasa ya bang? Iya bunganya. Ini agak ada asam-asamnya. Asam. Manisnya terlalu manis. Mirip-mirip nanas ya. Iya malah. Iya mirip-mirip nanas ya. Tapi memang teksturnya begini bang ya? Iya. Agak serabut-serabut gitu ya? Iya betul. Karena diolahnya dia nggak mungkin lembut kan kalau betul ini iya. ya. Masih ada teksturnya nih. Ini kelihatan banget nih. Dan ini best seller. Best seller di sini. Mantap. Ini khusus pemirsa Bantu TV ya. Ini kalau ingin nyoba ini menu yang terbaru, ya kalau anak milenial kan carinya yang unik-unik. Betul. Nah ini salah satunya adalah selai roti panggang di Taman Ide ini, terus sama ini ya. Ini sebutannya minum apa bang? Rosella Tugo. Rosella Tugo. Iya. Kenapa ngambil Tugo? Rosella Tugo. Rosella Tugo. Kita ada Rosella apa namanya tehnya. Biasa kita pakai pot yang hangat, ya kan, buat sharing-sharing. Iya. Nah kalau ini kita untuk yang mau yang cepet-cepet nih. Kan anak-anak milenial kan suka nama yang unik-unik nih. Apa ya kemarin? Udah Rosella Tugo deh. Yang simple. Iya, yang simple yang. Jadi minuman ini selain dingin, ada juga yang hangat. Betul, yang hangatnya biasanya banyak perempuan yang ibu-ibu nih suka banget. Iya. Gitu. Karena memang cari yang hangat-hangat loh. Betul. Begitu. Siap, abang. Ini waktu kita memang sudah terbatas. Ya. Ini makasih banyak saya diberi kesempatan untuk menyicipi semua ini. Ya. Ya, dan ini luar biasa. Saya ngerasa ini memang beda dari yang lain. Siap. Dan ini enak gitu kan. Saya rekomendasi lah untuk teman-teman pemirsa Bantu TV nanti. Abang sedikit apa yang mau disampaikan nih untuk Taman Ide sendiri? Boleh langsung buat pemirsa Bantu TV? Paling sih berharapnya anak muda itu harus inovatif terus ya. Selalu bikin sesuatu yang baru, tapi jangan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk kebanggaan wilayah sekitarnya. Terutama kalau kami di Kabupaten Tangerang, ya kami berharap kami ini tidak hanya menjual produk, tapi menjadi kebanggaan di wilayahnya kami. Paling seperti itu. Siap, mantap. Terima kasih banyak waktu dan kesempatannya Pak, ini Mas Bayu dan pemirsa Banten TV. Simak terus Ngopi Hangat di channel kita juga YouTube ya, Banten TV, dan channel Banten TV di 50 WHF.